Mari berkendara bersama Mazda CX-80 PHEV. Ya, jadi kalau sebelumnya kita udah pernah berkendara sama saudaranya yang lebih pendek ya, Mazda CX-80. Sekarang di tahun 2025 ini kita berkesempatan untuk berkendara bersama Mazda CX-80 PHEV. Sebetulnya mobil yang sama, cuman dipanjangin dan diberi baris ketiga. Jadi dia bisa berenam di sini. Nah, untuk CX-80, Mazda Indonesia itu memberikan sentuhan yang berbeda. Kalau yang di CX-60 kita dikasih mesin besar inline 6 3300 cc turbo. Di sini kita mendapatkan mesin 2500 cc tapi dengan sistem plug-in hybrid. Jadi kita bisa isi bensin dan bisa kita cas di SPKLU, atau misalnya kalau kalian punya home charger itu juga bisa dicas dan dia akan penuh di sekitaran 2 jaman kalau dari baterai kosong ya, karena baterainya nggak begitu besar. Nah, kenapa kita bilang ini adalah mobil yang sama? Karena CX-60 dan CX-80 adalah large product group yang versi narrow body. Jadi ini adalah versi SUV besarnya Mazda yang paling baru, tapi yang versi bodinya ramping ya. Karena dia juga punya CX-70 dan CX-90 itu yang bodinya besar untuk pasar kayak di Amerika atau di Australia. Nah, di Indonesia kita dapatnya CX-60 dan CX-80. Nah, jadi bedanya apa aja dibandingin CX-60? Well, kalau dari depan, yang beda itu cuma di bagian grillnya. Nah, kalau di CX-80, dia tuh kayak ada 3 slats chrome di bagian sini, yang Mazda bilang itu seperti insignia ya. Ini insignia Mazda ya, bukan Vauxhall. Ya, jadi kayak semacam ada emblem di bagian biasanya kalau pejabat-pejabat itu kan suka pakai lencana atau misalnya kayak pangkat gitu ya. Nah, CX-80 juga punya. Dan ini adalah yang versi Kuro. Jadi dia tuh ada 2 jenis sama seperti yang CX-60. Ada yang versi Elite yang chrome-nya tuh lebih terang dan velgnya juga dual tone. Sedangkan ini adalah yang versi Kuro yang dimana chrome-chrome-nya lebih gelap, velgnya lebih gelap, dan interiornya berwarna kombinasi tan dan warna hitam. Sedangkan kalau yang Elite itu interior warna putih. Jadi bisa kalian pilih ya. Dan itu no cost option. Jadi yang jadi option itu adalah warnanya. Jadi seperti biasa Mazda punya banyak warna-warna yang khusus gitu ya. Salah satunya adalah melting copper ini dan juga ada artisan red. Nah, in terms of tampang ya, sekali lagi ini sama banget seperti CX-60 yang dimana dia punya grill yang vertikal seperti ini dengan sensor parkir yang ada banyak, ada 4 di bagian depan, dan lampunya ini juga kecil, sipit, dan berteknologi tinggi. Dia juga sudah ada matrix LED, jadi dia bisa milih mana yang harus disorot, dan dia juga sudah ada heartbeat signal di bagian dalam, jadi udah canggih banget. Dan dia juga pastinya sudah lengkap dengan iActive Sense, makanya dia ada logo Mazda yang ada akriliknya di sini. Jadi ini ada radar untuk adaptive cruise control yang bisa traffic jam assist, jadi bisa sampai berhenti dan bisa stop and go di kemacetan. Dia juga ada kamera 360 di sini, dan overall desainnya kalau secara frontal dan kita mengecuali bagian insignianya ini tuh plek-ketiplek sama CX-60. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Nah, bagian sampingnya barulah kelihatan kalau ini adalah versi yang lebih panjang dibandingin CX-60 ya. Dan kalau kita lihat bagian sininya doang nih, ini tuh sama banget sama CX-60. Terutama velgnya yang ini juga masih ring 20 dengan ban 235/50 R20. Dan karena ini yang versi Kuro, dia warnanya hitam full ya. Sedangkan kalau yang versi Elite itu dia warnanya dual tone machine polish gitu. Nah, kalau di CX-60 di sini ada emblem inline 6 ya, dia bangga banget sama mesin barunya itu. Di sini emblemnya PHEV dan chrome di sekitarnya itu jadi black chrome untuk di varian Kuro ini. Cover spion juga jadi warna hitam di bagian sini dan ada window line di bagian atas dan bawah. Serta kalau di CX-80 itu ada roof rail, sedangkan di CX-60 tidak ada. Dan pembedanya lagi adalah bentuk jendela baris ketiga ini. Kalau CX-60 dia ngelancip di bagian tengah, jadi kayak segitiga gini. Kalau di sini dia rata dulu, baru dia ke atas. Jadi subtle banget perbedaannya. Tapi buat kalian yang notice, kalian tak akan tahu bedanya. Dan of course pintunya juga lebih panjang dibandingin CX-60, yang dimana ini memudahkan untuk kita akses ke baris ketiga. Sekarang kita lihat charging portnya yang nggak ada di CX-60 ya. Ini gede banget, bisa nutupin muka sih. Dan sebetulnya unnecessary big karena colokannya cuma AC doang. Jadi dia nggak ada DC port. Jadi
Dia cuma slow charging, dan kalau dari baterai kosong itu bisa 2 jam lebih dikit, 2,5 jam lah paling lama. Jadi dia baterainya itu 17,8 kWh lithium ion, dan charging speed-nya itu cuma 7 kWh. Jadi emang buat mobil yang leisure, yang nggak bisa kita cas buru-buru. Nah, yang ngeselin ini adalah kalau misalnya kita colok, kita nggak bisa ngadem di dalam. Jadi ketika kita colok, terus kita unlock gitu ya, chargingnya itu akan berhenti. Jadi misalnya kita lihat di SPKL gitu ya, pas kita buka, pasti tulisannya charging suspended by vehicle. Karena kendaraan itu tidak mau mengaccept kalau pintunya itu kebuka, atau misalnya pintunya di unlock. Jadi benar-benar harus kita tinggal, harus kita lock, baru dia ngecasnya lama. Jadi agak beda ya sama EV biasanya yang kita bisa sambil ngadem di dalam. Tapi emang enaknya sih kita sambil ngaso gitu ya. Misalnya kita lagi makan siang, atau misalnya kita lagi udah nyampe rumah, baru kita cas. Jadi bukan ngecas yang sambil kita nunggu di dalam kayak EV gitu ya. Ya, jadi perbedaannya itu aja. Sekarang kita lihat bagian belakangnya yuk. Nah, bagian belakangnya dari Mazda CX-80 all-wheel drive ini juga sedikit berbeda ya, apalagi dengan emblemnya pastinya ya, karena di sini ada emblem CX-80 all-wheel drive, lalu di sebelah kanan ada emblem e-Skyactiv PHEV. Jadi kalau yang di CX-60 itu e-Skyactiv G karena dia petrol biasa, kalau ini PHEV. Dan kalau diperhatiin ya, lampunya tuh sedikit berbeda, kayak lebih panjang di bagian sininya, walaupun di bagian sisi luarnya tuh terlihat sama. Dan sama seperti bagian depan juga, dia ada heartbeat turn signal. Nah, untuk di bagian wiper, ini juga kurang lebih sama lah ya, udah lengkap dengan segala fitur kayak defogger dan lain-lain. Kamera mundur udah ada, sensor parkir di sini juga ada 4 titik. Nah, bumper bawahnya nih yang agak sedikit berbeda dibandingin CX-60. Di sini lebih banyak body color-nya, dan ada kayak semacam aksen di bagian bawah sini. Oke, waktunya bahas bagasinya dari Mazda CX-80 nih. Dia sudah power tailgate dan juga ada kick sensornya. Dan kalau dilipat jok baris ketiganya, ini juga bisa dibilang lega, dan juga ada parcel shelf buat nutupin barang bawaan kita. Untuk negakinnya juga mudah, tinggal cukup tarik tali di belakang ini aja dan tegakkan headrestnya. Oke, waktunya kita coba terthrownya dari Mazda CX-80. Well, untuk orang sebesar kita gitu ya, bisa dibilang masih cukup nyaman, walaupun bisa diimprove lagi karena headroomnya juga tinggal 2 jari doang, dan untuk legroomnya itu juga bisa dibilang agak mepet, tapi tergantung dengan posisi jok baris kedua. Yang jadi notice kita adalah posisi paha kita yang agak menekuk, tapi untuk perjalanan pendek ini masih enak banget. Nah, masuk ke kabin belakangnya dari Mazda CX-80 all-wheel drive ini jadi lebih premium dibandingin Mazda CX-60. Jadi dia beda ya, kalau CX-60 itu kayak beneran kita duduk di belakang gitu, dan nggak ada kesan premiumnya gitu, karena dia joknya bensit dan dia juga nggak begitu lega ya. Sedangkan kalau di CX-80 ini kita tuh berasa lebih VIP karena dia model joknya tuh captain seat dengan fixed center console yang dimana itu memberi kesan mewah dan premiumnya. Jadi sama seperti Mazda CX-8 dulu yang dimana dia layoutnya 2-2-2. Jadi 2-2-2 di kabin mobil ini, yang dimana itu memberikan kesan lebih mewah dibandingin CX-60 yang dimana tuh kayak ya duduk di CX-5 aja gitu, joknya biasa gitu. Nah, selain dengan model captain seat seperti ini ya, dengan center console yang fix ini, kita juga mendapatkan pengaturan kerebahan yang elektrik. Nah, jadi bisa kita tegakkan, bisa kita rebahkan, walaupun paling rebah sih emang segini doang ya, nggak bisa rebah-rebah banget karena dia mentok sama spakbor belakang. Dan kalau misalnya mau kita majuin seperti ini, itu juga masih bisa. Misalnya di baris ketiga itu ada penumpang yang butuh legroom lebih. Nah, bisa dilihat di sini juga ada cup holder, ada 2, gede banget, bahkan bisa muat Stanley. Tuh, fit perfectly, nggak goyang-goyang. Bahkan kalau yang di depan itu lebih goyang. Jadi ini lebih fungsional dibandingin yang di depan. Dan nggak kalah fungsional juga adalah storage di bagian dalam ini. Yang ini jauh lebih dalam dibandingin yang ada di depan. Karena di depan ada transmission tunnel, dia nggak bisa terlalu dalam. Yang di sini kita bisa kehilangan barang lah ibaratnya. Nah, di sini juga ada laci lagi buat nyimpen barang-barang
ingin disembunyikan. Dan enaknya dibandingin CX-60 adalah kalau di CX-80 ini kita dapat AC zona ketiga, yang dimana itu kita bisa atur suhunya sendiri, fan speednya sendiri, bahkan cooler dan heated seat di jok tengah ini sendiri, nggak ngikut sama depan. Itu berasa spesial banget dibandingin CX-60 ya. Overall sisanya sih jauh lebih premium, bahkan dia juga ada sun shade buat menghalau sinar matahari, dan pastinya juga ada panoramic sunroof yang cukup besar. Dan sekarang kita lihat perbedaannya di bagian depan. Nah, pindah ke kabin depannya dari Mazda CX-80. Kayak pernah lihat ya? Oh iya, di CX-60 ya, karena dashboard itu plek-ketiplek sama CX-60, apalagi ini yang varian Kuro ya. Jadi sama persis dengan warna dual tone tan and black ini. Dan bahkan setirnya pun juga dual tone ya, kayak Bob Bentley jadinya. Sedangkan kalau yang tipe Elite itu dia hitam polos aja. Dan ini ya basically interiornya CX-60. Jadi seperti yang kita tahu ya, dia lebih mewah dibandingin Mazda kebiasaannya yang sebetulnya udah cukup mewah, tapi di CX-60 dan CX-80 ini di-amplify lagi kemewahannya. Kayak di dashboard ini ada bludru yang luas banget sampai ke kanan ya. Jadi rasa premiumnya dapat banget. Lalu juga model setirnya yang dual tone tadi ini juga memberikan kesan lebih mewah lagi, dan pengaturannya juga sekarang sudah elektrik. Biasanya kalau Mazda ini kan manual ya, sedangkan kalau ini dia elektrik. Bahkan dia juga ada driver personalization system, jadi dia bisa ngebaca mulai dari tinggi badan kita, dan nanti dia akan menyesuaikan posisi berkendara idealnya. Dan bahkan dia juga bisa setting apapun, jadi kayak cooler seat, terus suhu optimalnya yang kita suka berapa, settingan ada, settingan kendaraan, dan bahkan settingan audio itu bisa dipersonalize lewat profil kita. Jadi cukup kita masukin sekali aja, udah nanti dia akan langsung nyimpen. Dan dia juga ada face recognition. Jadi kalau misalnya kita selesai berkendara terus ada gantian, ada yang nyetir, itu dia langsung balik ke settingan defaultnya. Dan pas kita balik lagi, itu langsung balik ke settingan yang sudah kita simpen tadi. Jadi udah nggak perlu setting-setting ulang kalau misalnya habis gantian nyetir. Itu keren banget yang ada di CX-60 dan CX-80. Lalu sisanya seperti CX-60 juga, dia punya digital driver's gauge. Jadi dia layar LCD. Yang bedanya kalau di CX-60 itu dia tachometer di sebelah kiri, di sini menjadi charge dan power meter. Walaupun kalau kita pindahin MI Drive ini ke sport, dia jadi tachometer ya. Langsung tuh nyala mesinnya. Nah, bedanya dibandingin CX-60 juga, di CX-80 ini juga ada mode EV. Jadi kalau baterainya mencukupi, dia akan matiin mesin dan menjaga sebisa mungkin sampai bagaimanapun caranya tetap di EV mode. Jadi kalau bisa mesinnya nggak nyala, ya udah mesinnya nggak usah nyala gitu. Tapi kalau misalnya keadaan membutuhkan, misalnya kita kick down pentok, baru dia nyala mesinnya. Dan dia juga tetap ada mode off-road, dan sisanya itu juga cukup komplit ya. Bedanya adalah dia ada meteran bensin dan meteran baterai nih. Jadi bukan meteran bensin sama meteran suhu. Jadi ada dua gauge yang sekarang lebih bisa kita pantau gitu ya selain suhu. Dan sisanya juga ada status dari iActive Sense, konsumsi BBM dan konsumsi listrik. Ya, jadi emang nggak begitu banyak sih settingannya. Dan begitu pula dengan layar tengahnya yang ini juga sama seperti di Mazda 7G kekinian. Kayak di CX-30, Mazda 3 Sedan, Mazda 3 Hatchback, dan CX-60 juga. Dan sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto. Bahkan Apple CarPlay-nya wireless ya. Dia juga ada kamera 360 yang bisa kita pencet dari sini. Dan ada satu tombol lagi yang di sini untuk mode charge ya. Jadi ini untuk memaksa mesinnya nyala terus, dan kita bisa set targetnya mau sampai berapa persen dia ngecasnya. Jadi kalau misalnya sampai 100%, mesinnya akan nyala terus sampai baterainya mencapai 100%. Selain itu di bagian bawah sini juga ada dual zone automatic climate control, yang sekarang juga ada heated seat dan heated steering wheel ya. Kalau di CX-60 dua fitur ini belum ada wireless charger juga, dua buah cup holder di sini yang sangat convenient, dan Mazda controllernya ini juga tetap ada ya, Mazda Connect buat layar tengahnya.
Lalu untuk di center console ini juga sama seperti sebelumnya di CX-60, dia nggak begitu besar, tapi dia bisa dibuka kiri kanan dan juga ada glove box yang cukup besar. Di atas auto dimming, rear view mirror, lampu baca ini juga sudah LED dan ada switch untuk membuka panoramic sunroofnya yang emang nggak begitu besar tapi cukup lah untuk masukin angin ke dalam, dan ada sunglass holder juga di sini. Ya kurang lebih gitu doang sih ya. Apa aja yang beda dibandingin CX-60 dan CX-80. Jadi sepertinya kita langsung cobain aja ya. Apakah rasanya beda dibandingin CX-60? Yuk langsung kita berkendara dengan Mazda CX-80 PHEV. Oke, akhirnya kita berkendara dengan Mazda CX-80 PHEV ya. Jadi udah lama banget nih kita nggak nyoba jalan Mazda Large Product Group ya. Terakhir kita nyoba CX-60 di tahun 2023 yang menurut kita itu cukup ngangenin ya mobilnya. Dan sekarang kita bawa yang versi lebih besar, lebih panjang, dan bisa dibilang lebih improve ya secara ride quality. Karena dengan bodi yang mirip-mirip, CX-80 ini bisa memberikan pengalaman berkendara yang lebih mateng. Walaupun kalau misalnya kita udah pernah bawa CX-60 sebelumnya ya, ini tuh masih berasa bumpiness-nya. Jadi oke, dia bukan yang paling settle, dan dia juga bukan yang paling empuk gitu ya. Tapi ini memberikan kesan mobil yang harus kalian kendarai gitu. Jadi bukan mobil yang untuk disupirin kayak CX-8 dulu. Jadi kalau CX-80 ini lebih ke untuk pengendara ya. Jadi harus kalian nyetir sendiri gitu. Dan kita sekarang lagi di tol Cikampek ya. Tadi kita udah nyoba di MBZ juga. Jauh lebih refine dibandingin CX-60, yang dimana CX-60 itu masih bisa dibilang terlalu terlalu memantul gitu ya. Nah di CX-80 ini sudah direvisi. Mungkin karena bodinya lebih panjang, jadi wheelbase-nya lebih cocok, dan dia juga punya baterai kan ya, karena si CX-80 ini kan plug-in hybrid gitu. Jadi punya baterai yang lebih besar, yang dimana bobotnya tuh jadi pas dan sesuai untuk mobil seperti ini. Mungkin ini yang di intent oleh engineer Mazda gitu ya, kayak oh harusnya kayak gini nih. Dan menurut gue sih ya ini kombinasi yang pas gitu. Jadi nggak terlalu empuk dan nggak terlalu keras. Jadi ini improvement yang bagus banget dibandingin CX-60. Nah, ngomong-ngomong mesin, emang mesinnya beda banget sama CX-60 ya. Kita mendapatkan mesin lebih kecil, 2500 cc 4 silinder NA, yang sebetulnya sama seperti CX-60 Pro atau bahkan CX-5 gitu. Tapi di sini ditambahin baterai lithium ion sebesar 17,8 kWh, yang dimana itu membuat tenaga gabungannya menjadi 323 HP dan 500 Nm, dan itu lebih besar dibandingin mesin 3300 cc turbo mild hybridnya CX-60. Nah rasanya gimana? Well, rasanya sih jauh lebih cekatan ya, karena mesinnya nggak ada turbo, jadi nggak ada turbo lag, dan kita mendapatkan initial response dari motor listriknya, yang dimana kalau kita lagi cruising seperti ini nih di 100 km per jam, gigi 8, kita kick down, jambakannya lebih berasa jauh meningkat dibandingin CX-60 yang mesinnya 3300 cc 6 silinder turbo. Jadi lebih snap respon awalnya, apalagi kalau kita dari berhenti. Jadi kalau kita kick down dari berhenti, itu kadang mesin itu terlalu cepat untuk ke red line-nya. Jadi kita harus cepat-cepat ganti gigi. Secepat itu respons dari sistem plug-in hybridnya Mazda CX-80 ini. Nah, ngomong-ngomong plug-in hybrid, pasti kalian akan bertanya soal konsumsi BBM-nya ya. Well, kalau konsumsi BBM-nya ini sebetulnya kita agak bingung ya cara ngitungnya gimana. Karena sistemnya si CX-80 ini, dia tuh bukan yang bisa transisi kalau baterainya penuh atau baterainya kosong gitu. Jadi gini, biasanya kalau mobil hybrid gitu ya, atau mobil yang punya sistem plug-in hybrid, dia tuh bisa menyesuaikan gitu. Kalau high speed dia mungkin lebih banyak di
internal combustion-nya, lalu kalau di kecepatan dalam kota dia lebih banyak EV-nya supaya lebih efisien. Kalau dia enggak, jadi kalau misalnya baterainya belum habis gitu ya, sekarang baterainya lagi 3/4 nih ya, kita pindahin ke normal, dia langsung balik ke EV mode. Walaupun lagi kecepatan tinggi di tol seperti ini, yang dimana itu kurang efisien untuk EV-nya gitu. Lebih baik dia bisa pakai gigi 8 dan mesinnya nyala gitu kan. Jadi agak tricky nih kita ngitungnya. Pokoknya angka yang paling kita dapetin itu ya, paling bagus ya, itu bisa di 59 km per liter, hampir 60 km per liter. Itu untuk gabungan jalan tol, jalan dalam kota, yang mesinnya nggak begitu sering nyala gitu ya. Tapi kalau misalnya mesinnya sering nyala, apalagi kalau kita lagi jalan keluar kota seperti ini, dan mesin itu juga disuruh untuk ngecas baterainya, itu kayak 2500 cc konvensional, yang angka itu sekitar 12-an km per liter. Paling irit 13 km per liter lah. Itu udah maksimum banget lah untuk mesinnya bekerja, jalanin mobil, sambil ngecas baterainya. Itu udah paling pol gitu, iritnya. Tapi kalau udah di dalam kota, dia punya maksimum range hingga 53 km. Klaimnya segitu ya. Tapi kita belum ngetes berapa jarak aslinya kalau kita full EV dari baterainya 100% sampai baterainya drop. Nanti kita akan tes di reels kita. Jadi buat kalian yang pengen tahu jarak full EV range-nya dari CX-80 PHEV ini, bisa nonton di Instagram reels kita. Oke, jadi bagaimana kesimpulan kita tentang Mazda CX-80 PHEV ini? Ya, kalau dibandingin CX-60 ya, ini produk yang lebih matang kalau menurut kami. Jadi, segala refinement yang dibutuhkan oleh CX-60 itu hadir semua di CX-80 ini. Apalagi, yang menurut kita bikin amaze itu adalah harganya ya. Karena cuman lebih mahal 11 jutaan dibandingin CX-60. Kalau CX-60 itu yang Kuro dan Elite itu 1 miliar 188,8 juta rupiah. CX-80 ini dengan plug-in hybrid itu di 1 miliar 199 juta, 9. Jadi bener-bener nambah 11 juta doang, kalian bisa mendapatkan mobil yang lebih lengkap, lebih praktis, dan pastinya lebih irit ya, karena dia plug-in hybrid. Jadi bisa kalian cas juga di rumah ataupun di tempat umum di SPKLU. Oke, kurang lebih segitu dulu ulasan kita dari Mazda CX-80 plug-in hybrid ini. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa untuk klik like bila kalian suka, komen di bawah juga, dan subscribe channel kami apabila belum. Main-main juga ke website kami di www.kendara.id, serta follow Instagram dan TikTok kita di @ber.kendara. Gue Rasanto Raffi pamit dulu. Salam dari kami tim Kendara untuk kalian para pengendara. Bye-bye.